kembali lagi nih di English Time bersama Miss Ina. Nah, hari ini seperti yang sudah dilihat pada judul, kita akan belajar tentang subjunctive and preference. Jadi, kedua materi ini sangat penting untuk kalian yang sedang mempelajari grammar, khususnya untuk belajar tes TOEFL misalnya, ataupun untuk pelajaran di sekolah kalian. Jadi, subjunctive dan preference ini penting sekali untuk kalian pelajari. Jadi, kita langsung mulai ya. Oke, yang pertama, apa sih subjunctive itu? Jadi, subjunctive itu merupakan suatu istilah grammar yang digunakan untuk menyatakan suatu keinginan atau keadaan yang tak terpenuhi, atau juga dapat menyatakan sesuatu yang bertentangan dengan fakta. Dan beberapa kata-kata yang digunakan dalam menunjukkan subjunctive atau ciri-ciri subjunctive adalah wish, if only, would rather, as if, as though, suppose, would to God, it's like time. Nah, kata kerja yang digunakan dalam subjunctive ini berbentuk present, yang merupakan kata kerja bentuk kedua. Sedangkan to be yang digunakan adalah were yang digunakan untuk semua subjek. Nah, supaya lebih mengerti, kita langsung masuk ke contohnya dari subjunctive. Pertama, ada suatu kalimat subjunctive yaitu I wish I knew his address. Nah, maknanya ini kan harapannya dia mengetahui alamatnya. Nah, jadi makna dari kalimat ini adalah I'm sorry I don't know his address now. Jadi maknanya adalah si orang ini sebenarnya tidak tahu alamatnya si seseorang itu, karena dia bilang I wish I knew. Arti sesungguhnya adalah sebenarnya dia itu tidak tahu gitu. Lalu ada lagi, I wish I were happy now. Nah, berarti kenyataannya adalah I'm sorry I'm not happy now. Berarti artinya tuh dia sedang tidak bahagia. Makanya dia bilang I wish I were happy. Saya bahagia. Berarti artinya dia sedang tidak bahagia. Ini adalah wish yang digunakan bukan untuk harapan ya, student, tetapi untuk menunjukkan sesuatu fakta atau yang bertentangan dari keinginan. Jadi kalau misalnya harapan atau seperti harapan dalam bentuk doa itu biasanya memakai kata hope, bukan wish. Wish itu menunjukkan bertentangan dengan fakta, seperti itu. Selanjutnya, I wish I knew the answer. Nah, berarti artinya dia tidak tahu jawabannya. Jadi makna dari I wish I knew the answer itu adalah I'm sorry I don't know the answer. Seperti itu. Selanjutnya misalnya ada contoh lagi, I would rather you come back now. Berarti maknanya adalah kebalikannya. Berarti you never come back. Jadi orang itu nggak pernah kembali, karena dia cuma bilang I would rather you come back now. Jadi ini adalah bertentangan dengan si fakta. Itu adalah subjunctive. Jadi misalnya pada grammar ada soal-soal tentang subjunctive, kalian tahu maknanya, artinya ini bertentangan. Nah, untuk lebih jelasnya lagi dalam waktu soal nanti ada video khusus yang Miss buat. Selanjutnya ada contoh terakhir yaitu suppose I got there early. Aku harap aku bisa sampai di sana itu lebih cepat. Berarti artinya dia itu terlambat. I get that early. Berarti artinya itu bertentangan dari si kalimat yang diucapkan atau yang dituliskan. Dia bilang dia berharap bisa lebih cepat, kenyataannya dia ternyata terlambat, seperti itu. Itu adalah subjunctive ya, student. Kita lanjut tentang preference. Jadi preference itu adalah suatu istilah dari grammar yang digunakan untuk menyatakan sebuah pilihan. Nah, jadi di sini Miss juga akan menunjukkan beberapa bentuk preference. Jadi prefer bla bla to bla bla bla. Jadi misalnya ada contoh kalimat nanti ada tulisan prefer, pasti pasangannya itu to. Atau mungkin ada contoh kalimat yang pakai like, pasangannya adalah better than. Kalau would rather, pasangannya rather than. Would prefer, pasangannya rather than.
Biar lebih jelas, kita lanjut ke contoh. Contoh yang pertama, I prefer apples to orange. Misalnya nyebutnya I prefer apples to orange. Maknanya adalah saya lebih memilih apel daripada jeruk. Bisa dilihat kan dari kalimatnya ada prefer dan pasangannya itu to. Jadi ini menunjukkan pilihan antara si apel dan si jeruk. Kalau memakai bentuk lain misalnya I like apples better than orange. Jadi maknanya sebenarnya sama aja tentang memilih antara apel dan orange, tapi ini lebih menegaskan bahwa saya lebih suka apel dibanding jeruk. Gitu. Jadi sebenarnya intinya itu sama aja, membandingkan dua hal. Atau mungkin pakai contoh yang satunya lagi yaitu would rather. Misalnya contoh kalimatnya I would rather dance than sing. Jadi saya lebih memilih menari dibandingkan menyanyi. Gitu. Jadi dia menunjukkan antara dance dan sing. Terus yang terakhir, I would prefer to dance rather than sing. Sama aja artinya saya lebih memilih menari daripada menyanyi. Jadi prefer to, like better than, would rather than, would prefer sama rather than itu sebenarnya sama aja menunjukkan pilihan antara dua hal, dua benda, atau pokoknya membandingkan dua sesuatu. Kalian bisa pilih mau menggunakan yang mana. Biasanya dalam soal TOEFL khususnya di grammar itu acak sih, rata-rata selama ini yang Miss tahu hampir semua bentuk ini digunakan. Jadi intinya sama aja, tinggal dilihat pasangannya prefer itu pasangannya to. Kalau prefer pasangannya better than berarti salah. Jadi kalian harus memahami bentuk-bentuknya. Nah, sebelum kita menutup video ini, Miss akan memberikan kesimpulan bahwa subjunctive itu kata yang digunakan seperti wish, if only, would rather, as if, is to, suppose, would to good, dan it's like time. Sebenarnya yang lebih sering digunakan dalam subjunctive itu adalah wish ataupun if only, suppose, sama would rather. Yang lainnya itu sebenarnya jarang ditemukan kalau Miss pribadi, tapi jika menemukan kata-kata ini artinya menunjukkan subjunctive ya student. Dan preference bentuk-bentuknya yaitu prefer to, like better than, would rather than, would prefer rather than gitu. Jadi harus paham di luar kepala bentuk dari preference dan kata yang digunakan dalam subjunctive. Nah, untuk penjelasan lebih lanjut, kita akan masuk ke contoh soal, tetapi bukan di video ini karena akan kepanjangan. Jadi akan siapkan video khusus untuk soal-soal subjunctive dan preference. Jadi untuk video ini kita sudahi sampai sini dulu. Jangan lupa untuk di like, di komen, di share, di subscribe dan di share ke teman-teman kalian. Ya udah, Miss mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.